Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, good morning. Hari ini saya akan mencoba mengajak berdiskusi dengan Anda semua terkait dengan apa itu publikasi dan apa saja bentuk publikasi untuk mahasiswa-mahasiswa sarjana. And today we will discuss about scientific work. What is the publication, especially for undergraduate students. I'm Nancy from Laboratory of Form and Placemaking at Universitas Islam Indonesia. Pembicaraan kita akan saya batasi ke 3 hal ini. Yang pertama adalah apa itu publikasi, mengapa kita harus mempublikasikan pekerjaan saintifik kita, dan bagaimana caranya melakukan atau memproduksi, ya, lebih kepada memproduksi materi-materi publikasi itu sendiri. Yes, we will discuss for these 3 topics. What is publication, why we should publish our scientific works, and how to publish it. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya publikasi itu? Saya coba melihat di Oxford Language, ya. Publikasi itu adalah sebuah aksi, kegiatan yang membuat sesuatu itu dipahami secara umum. Dan bisa juga diartikan persiapan untuk menyiapkan buku, jurnal, bagian dari musik, ya, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang memang ada hubungannya dengan penjualan di ranah publik. Tapi pada prinsipnya, ketika kita melakukan sebuah publikasi, kita memproduksi sebuah materi untuk dipublikasikan, kita harus tahu bahwa itu adalah sebuah kegiatan untuk menceritakan yang kita telah lakukan agar bisa dipahami secara pemahaman orang awam. Itulah kurang lebihnya publikasi. Sebelum sampai ke yang lain-lain, saya akan menceritakan sedikit terkait dengan sejarah. Kenapa sih orang itu butuh mempublish sesuatu yang mereka miliki, ya. Jadi dulu, zaman dahulu kala, begitu, banyak sekali jejak-jejak yang bisa kita lihat di dinding-dinding gua, begitu, ya. Yang tergambarkan, kemudian bagian-bagian dari bebatuan, begitu, yang itu ternyata adalah sebuah usaha untuk menceritakan sesuatu, untuk mememorikan, to memorize something, ya, agar orang lain bisa memahami apa yang kita rasakan, apa yang pernah kita lakukan, dan apa yang telah kita lalui prosesnya, khususnya dalam kehidupan ini. Ini contohnya di sebuah goa, dia menceritakan bagaimana aktivitas orang yang sempat bermukim di dalam goa tersebut melalui media gambar. Berikutnya muncul ilustrasi sketsa, ya. Ini dikatakan illuminated manuscript, gitu. Illuminated manuscript ini menceritakan sebuah mungkin legenda ataupun histori, ya, dalam sebuah kaum tertentu, di mana pada produk ini merupakan sebuah usaha untuk mempublikasikan melalui tidak hanya tulisan, akan tetapi juga gambar atau ilustrasi. Artinya apa? Publikasi itu sebenarnya sudah mulai diikhtiarkan oleh orang sejak zaman dahulu kala. Untuk apa? Untuk generally known, untuk agar orang lain itu secara umum tahu apa yang pernah terjadi di situ. Nah, kemudian saya langsung melarikan kepada plagiarism scandals, ya, versus this is the true story of my friend, I think. Banyak sekali skandal-skandal publikasi, skandal-skandal plagiarisme itu dilakukan dan terjadi
tidak hanya di level mahasiswa, tapi bahkan ini kalau kita baca di sini, seorang presiden Meksiko begitu, dia melakukan penjiplakan hampir mendekati 29% tesisnya, ya, tanpa ada pernyataan copyright dari pihak lain, ya. Dikasihnya macam-macam. Artinya siapapun yang telah melakukan plagiarisme ini, dia ternyata bisa terbaca atau terindikasi. Karena apa? Karena mungkin telah ada publikasi-publikasi terdahulu sehingga bisa dinyatakan apa yang diconteknya atau apa yang ditiru oleh seseorang itu memang adalah produk orang lain. And hal lain, the true story of my friend, ketika teman saya sedang akan melakukan tesis di sebuah universitas, proses berjalan, ada 2 orang sahabat begitu. Yang satu teman saya ini tidak segera mempublish beberapa bagian riset beliau yang sudah selesai, yang itu merupakan juga bagian dari tesis. Di sisi yang lain, karena dia tidak berprogres dalam hal mempublikasi, teman yang satunya, karena cukup progresif, cepet-cepetan. Dia bahkan tidak hanya mempublish paper dari bagian riset tesisnya dia bahkan segera menyelesaikan tesis dari pekerjaan bersama itu tadi. Selesai ujian tesis, dapat titel master. Setelah itu, teman saya mengajukan topik yang kurang lebih sama dan ditolak. Alasannya, topik yang dipilih yang akan dipublikasikan itu dianggap mencontek pekerjaan temannya. Padahal kenyataannya pekerjaan dialah yang dicontek oleh teman yang sudah lulus S2 tadi. Karena tidak segera mempublikasikan pekerjaannya, malah dia yang dituduh melakukan plagiarisme. Jadi apa poinnya? Poinnya adalah kenapa kita harus mempublish pekerjaan kita? Supaya kita bisa menginformasikan. We can inform anyone about our research topic, about our research interest to public that we have done and got some results. The focus of these cases, when we publish our work, we can tell everyone that we have did some research. So that is the most important point why should publish our work. Jadi ketika kita mempublikasikan pekerjaan kita kepada halayak ramai, orang akan tahu dan apa yang kita publikasikan itu akan menjadi mungkin state of the art atau ujung pengetahuan dari orang lain. Sehingga di sana nanti berproseslah ada perkembangan ilmu pengetahuan. Tetapi kalau Anda simpan sendiri karya Anda simpan di dalam laptop, Anda simpan di lemari belajar Anda, begitu posternya ataupun papernya dan laporan begitu tanpa Anda publikasikan, orang lain tidak akan tahu. So when you publish your research, when you publish your scientific work, maybe your work will be a state of the art for anyone, yeah. And this is the first step to us to develop our knowledge in the same topics. Ya, sekali lagi, ketika kita mempublikasikan pekerjaan kita, scientific work kita, pekerjaan apa yang sudah Anda kaji di mata kuliah BRED, apa yang sudah Anda kaji atau Anda analisis di mata kuliah portofolio, Anda ceritakan melalui media publikasi, di sanalah Anda bisa berkontribusi secara nyata dan tercatat sebagai produk akademik.
Ini adalah tipe dari publikasi yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa sarjana. Journal articles, encyclopedias, handbooks, student thesis, research report, and conference proceeding, and also visual publication. Keduanya punya dua tipe yang berbeda, writing type and poster type. If you choose writing type, so you have to check the academic standard for this writing style, yeah. And if you choose the poster type, you need to check also the format, the aim of this poster. Jadi kalau Anda memilih publikasi, pilihannya ada dua, dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk poster. Nah, untuk mata kuliah yang ada di kita, untuk mata kuliah BRED, rata-rata mata kuliah Adicita itu akan didorong publikasi dalam bentuk tulisan. Sedangkan untuk mata kuliah portofolio itu didorong untuk publikasi dalam bentuk poster. But writing the research papers or report and posters must be in IMRAD structure. Jadi Anda mau menulis paper ataupun mau membuat poster, tentunya tetap bisa ada rambu-rambunya. IMRAD structure itu salah satu hal yang cukup sederhana untuk dipahami. IMRAD consists of introduction section, method section, result, and discussion. Ya, jadi apapun formatnya, mau banyak gambarnya atau mau banyak tulisannya, tetap ada pendahuluan, tetap menceritakan metode yang Anda lakukan ketika Anda melakukan penelitian itu atau melakukan pengamatan terhadap satu karya, kalau yang mata kuliah portofolio, tetap Anda menyajikan ada hasil dari pengamatan, kajian, analisis Anda tersebut, dan tetap ada diskusi. Diskusi itu bagaimana? Kalau di mahasiswa undergraduate atau sarjana, cukup Anda mendialogkan saja dengan teori yang dijadikan rujukan, sesuai atau tidak teori itu. Ya, for undergraduate student, the level is we only test the theory with our case studies. And then posters and paper should be communicative and informative. Dia komunikatif dan informatif. Artinya orang bisa paham tulisan kita, makna atau tujuan yang ingin, pesan yang ingin kita sampaikan, dan informatif. Artinya kalau cerita A didukung oleh data yang memang mendukung cerita tersebut. Untuk poster, ya harus komunikatif, artinya gampang dilihat gambarnya, bisa mudah dicermati. Ya, secara pasif, dia bisa berinteraksi dengan orang yang menikmati atau membaca poster tersebut. Secara gambar, ataupun data yang disajikan di dalam sebuah poster, ya juga tetap harus informatif. Artinya kalau Anda menyajikan table, Anda menyajikan misalnya diagram, Anda menyajikan foto sebagai data Anda, informasinya harus bisa informatif, harus bisa dipahami. Ya, jadi mau menulis ataupun membuat poster, strukturnya harus tetap IMRAD, dan dia harus komunikatif serta informatif. Then, what should we do to prepare the publication as the learning product in JARS UII, jurusan arsitektur UII? Yang pertama, pilih tipenya, mau penulisan atau poster. Yang kedua, cek formatnya. Yang ketiga adalah choose the topic of our publication. Tidak semua judul mata kuliah itu bisa langsung kita adopsi ke dalam judul poster atau judul tulisan. Silakan pilih mana yang paling menarik untuk diceritakan ke dalam tulisan atau digambarkan secara dominan ke dalam poster. Caranya bagaimana? Why did you choose this topic? Kenapa? Who are the information provider on this topic? Siapa yang akan membaca? Dosen Anda kah?
teman sejawat Anda, atau masyarakat umum. Where is your topic important? Topik yang Anda pilih itu memiliki nilai penting di level Jogja, Indonesia, atau dunia. Karena itu nanti akan menentukan. Ya. When is or was your topic important? Sekarang penting nggak? Atau udah penting kemarin-kemarin? Atau akan sangat penting di masa yang akan datang? Ya. Dan yang terakhir adalah what are the major question for these topics? Ya. Tetap harus ada triggers pertanyaannya untuk mencari jawaban terhadap apa tulisan ini ataupun poster itu. Supaya nanti orang yang melihat poster Anda maupun membaca tulisan Anda itu tahu message yang akan disampaikan di dalam naskah publikasi Anda tersebut. Saya memisahkan menjadi writing and poster steps. For writing steps, yang pertama adalah cek, selalu merujuk kepada IMRAT format ya. Ada introduction-nya, penjelasan metodenya, hasil yang Anda temukan, dan diskusikan itu dengan teori yang Anda jadikan rujukan. Atau pakai teknik 5W1H teknik. Check how to arrange good sentence. This is the basic important point when you prepare your manuscript, your papers, ya. Anda cek lagi bahwa di dalam sebuah tulisan, baik di poster ataupun paper, harus ada struktur kalimat yang betul. Ada subjeknya, ada predikatnya. Itu minimal. Ekstranya ditambahkan objeknya. Ya. And then compile the publication. Poinnya adalah, dalam sebuah tulisan, data yang harus Anda sajikan itu bukan data mentah, tapi data yang sudah diolah menjadi informasi ke dalam tabel, diagram, atau kompilasi gambar yang memang sudah Anda olah. Tidak Anda caplok, asalkan dicaplok saja, dikumpul-kumpulkan, tapi tidak punya makna. Ya. Kemudian literatur review, ini sekali lagi harus menghindari plagiarisme. Present only related literature as a review of your readings activities. Not only you collect or copy-paste to the main body of text. Karena di dalam sebuah tulisan itu kita kan menyatakan itu adalah kajian pustaka. Berarti ada proses mengkajinya. Tidak hanya mengumpulkan. Mengkaji itu bagaimana bisa membandingkan, bisa mencari sebab akibat. Oh, teori A sama teori B sama. Teori A berlawanan dengan teori B, sehingga Anda bersikap seperti apa. Itu yang harus muncul di dalam sebuah literatur itu. Ya, and I think this is the another important step of your writing activities. Ask your friend to read it. Tanyakan sama temanmu, kasih papers itu sama temanmu, dia paham atau tidak tulisan. Kalau clear, is it okay? It's not clear, you have to revise it. Or ask Google, ya, I think. Tapi saya pikir Google juga bisa ya menjadi sebuah alat bantu ya untuk membantu lah, paling tidak ini cukup jelas atau tidak. And the last one of the writing step is plagiarism check. Before you submit your article, before you submit your papers, before you submit to your lecturer of your paper, please check the plagiarism. That is the ethics of academic ethic of publication activities. Ya, plagiarism. We need to make sure that our papers is avoid the plagiarism. This is one example. Ini adalah salah satu contoh ya. Yang pertama yang kanan ini, kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Soal lingkungan akibat proses teknologi udah menjadi masalah yang mendunia. Karena kita terbiasa menggunakan
kalimat-kalimat tidak baku dalam percakapan sehari-hari. Dalam menulis paper tidak bisa, itu harus dihindari. Yang sebelah kiri kalimatnya sulit untuk dipahami oleh pembaca, tapi setelah direvisi yang sebelah kanan menjadi lebih baik pemahamannya dalam membaca tulisan ini. And for English, if you write your papers in English, please check minimum by using Grammarly application. Yeah, you can check the structure of your language, the readability of your papers. Is it clear or not clear for your readers? Ya. Kemudian poster, ya. Saya mendapatkan tips dari Enago poster, ya. Title, informative, short, and has a mention of the study design and findings. Background bisa berupa paragraf pendek dan urgensinya. Ya. Kemudian objektif, ya apa tujuan dari poster itu dibuat? Untuk mengkomunikasikan apa? Tetap ada data dan metode yang harus disampaikan di dalam si poster itu, karena itulah proses dari sebuah scientific work. Ya. Result atau temuan juga harus muncul di dalam sebuah poster. Misalnya desain yang dikaji, yang dianalisis, yang dipelajari, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tetap ada yang namanya konklusi, yang itu menjawab ya dari objektifnya. Di awal Anda mengatakan di atas poster tujuannya apa, di bawah harus dijawab ternyata setelah saya mengkaji ini. Sebenarnya pekerjaan substansialnya sama, cuman media publikasinya yang berbeda. Ya. Nah, untuk poster kita mungkin bisa melihat di layout tipsnya dari Enago ini. Ya, font size, orientation, ya, divide material vertikal, horizontal, dan lain-lain. Dan saya yakin Anda sebagai mahasiswa arsitektur yang sudah mendapatkan bekal mendesain dari sisi komposisi, dari sisi warna, dan lain sebagainya sudah sangat paham ya bagaimana strategi-strateginya. That is the material about the publication for undergraduate student, and then we can continue with another discussion ya for this session.